فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdal hamidin. Alhamdulillah hamdal syakirin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jami'il ahwal wal afat wa taqdi biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at wa tarfuna indaka 'ala darajat wa tuballighuna aqal ghayat min jami'il khairat wa ayati babal mamat. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal hamdu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqqan. اللهم ارزقنا من العقول أوفرها ومن الأذهان أهواها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزاها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اشرح صدورنا بنورك واجعل بصائرنا بمعرفتك وذكر نفوسنا بذكرك حتى نرى الحق حقا فنتمسك به ونرى الباطل باطلا فنتقيه ونرى خاسئا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل في كل ما نكتب به طاعة لك وتقربا منا إليك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب ما ومن يحبه يقربنا إليك. اللهم اجعل خير أعمالنا آخره وخير أعمالنا خواتمه واجعل اللهم خير أيامنا يوم لقائك. اللهم أتم أعمالنا في طاعتك ومعرفتك واملأ قلوبنا إيمانا ويقينا وإذا توفيتنا فتوفنا على الإسلام والإيمان. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة واختم بالصالحات أعمالنا وارزقنا مراقبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والنظر إلى وجهك الكريم. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا رمضان بالسنوات القادمة واجعلنا من متقائك الصالحين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هي عصمة أمورنا واصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا واصلح لنا الآخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Pelaksana Tugas Direktur Bina Haji Bapak Saiful Mujab. Yang kami hormati para pimpinan Ormas Islam,
baik dari NU, Muhammadiyah, Persis, Dewan Dakwah, kemudian ada dari Al-Wasliyah, kemudian juga dari Batalul Anwar. Yang kami hormati para kepala bidang penyelenggaraan haji dan umroh dari 34 provinsi atau yang mewakili, para dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN YIN penyelenggara sertifikasi, bapak-bapak dari pimpinan Forum Komunikasi KBU, dari pimpinan Asosiasi PPIU dan PIHK, kemudian bapak-bapak para undangan yang mungkin kami lupa menyebut ya, mewakili dari mana tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa takdim kami kepada Bapak Ibu sekalian. Izinkan pada kesempatan ini kami melaporkan terkait dengan kegiatan Bahsul Masail Perhajian tahun 2022. Dasar hukum Undang-Undang 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, kemudian peraturan pemerintah tahun 79 ya, karena PP-nya belum keluar ya, PP 79 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang 13 2008, kemudian PMA 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler. Adapun latar belakang daripada kegiatan ini adalah penyelenggara ibadah haji merupakan tugas nasional sesuai amanah Undang-Undang 8 tahun 2019 ya. Pada penyelenggaraan ibadah haji 2022 ini ternyata banyak sekali jamaah kita ya, walaupun ada ketentuan dari Arab Saudi terkait dengan pembatasan umur ya. Kalau tidak ada pembatasan umur, banyak sekali jamaah lansia yang harus diberangkatkan ke Arab Saudi ya. Bahkan kalau kita mendapatkan info dari kawan-kawan Kementerian Kesehatan, 67% jamaah haji Indonesia ya, setiap tahunnya itu adalah lansia. Lansia baik dari sisi umur ataupun lansia dari sisi kesehatan. Nah, untuk menghadapi para jamaah lansia tentunya perlu sebuah format manasik haji yang menyesuaikan dengan kondisi mereka. Kondisi yang tidak memungkinkan mereka melakukan sepenuhnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang muda. Oleh karenanya format manasik yang berdimensi moderat ya, nanti kita akan mendengarkan materinya dari para narasumber ya, dari segala aspek itu sangat diperlukan untuk jamaah-jamaah lansia ya. Jadi tanpa mengurangi esensi ibadah hajinya, tapi mereka tetap melakukan ibadah haji sesuai dengan kemampuan kondisi fisiknya ya. Tujuan daripada kegiatan Bahsul Masail Perhajian tahun 2022 ini, pertama kita mendapatkan masukan dan saran dari para alim ulama, para pimpinan di Kementerian Agama khususnya pejabat di PHU, kemudian juga dari pimpinan Ormas Islam baik MUI, Muhammadiyah ataupun NU, juga masukan dari para akademisi dan praktisi haji terkait dengan manasik yang berdimensi moderat. Kemudian tujuan kedua merumuskan sebuah format ya manasik moderat ya untuk khusus keperluan baik jamaah lansia ataupun kelompok-kelompok jamaah haji yang membutuhkannya. Waktu pelaksanaan kegiatan Bahsul Masail Perhajian ini adalah 3 hari, mulai hari ini 19 April sampai dengan tanggal 21 April, bertempat di Hotel Salak, ya, The Salak The Heritage Bogor ya.
Adapun yang akan menjadi narasumber adalah pertama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, kemudian Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, kemudian Direktur Bina Haji, kemudian ada Ketua LBM NU, ya, kemudian ada Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, ya, kemudian juga ada dari unsur akademisi dan unsur praktisi haji, ya. Adapun yang menjadi peserta kegiatan Bahsul Masail berjumlah 120 orang, terdiri dari para kepala bidang PHU dari seluruh provinsi atau yang mewakili, beserta para tokoh alim ulama atau tokoh ormas Islam dari 34 provinsi. Kemudian para dekan dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN dan IAIN penyelenggara sertifikasi pembimbing manasik haji, ya. Dari FKKBHU, dari undangan ormas Islam juga, ya, NU Muhammadiyah, dan kemudian tadi yang saya sebutkan, ya. Kemudian dari unsur asosiasi PPU PIHK, dari MUI dan undangan yang lainnya, ya. Adapun tema yang diangkat pada kesempatan Bahsul Masail tahun 2022 ini adalah moderasi dalam manasik haji, ya. Anggaran yang dipergunakan dari DIPA Ditjen PAU tahun 2022, ya. Demikian laporan kami, ya, kepada Bapak Direktur Jenderal, atau dalam hal ini diwakili oleh PLT Direktur Bina Haji, yang bisa kami sampaikan, ya. Kami mohon pada kesempatan arahan nanti sekaligus membuka acara kegiatan Bahsul Masail Pengajian tahun 2022 ini secara resmi. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul a'lam. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh adari bi qaulihi wa fi'lihi ila daris salam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para ulama, para kiai, para asatidz wal asatidzah yang senantiasa saya muliakan, wabil khusus yang saya hormati para ketua ormas Islam yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga yang saya hormati Saudara Kasubdit Pembinaan Jamaah Pak Arsa beserta seluruh jajaran, dan juga yang saya hormati para kabid PAU se-provinsi, se-Indonesia, dan juga yang saya hormati para dekan atau yang mewakili dari UIN, IAIN, dan juga yang saya hormati para pimpinan KPU yang hadir pada kesempatan kali ini, hadirin wal hadirat beserta kegiatan yang saya banggakan. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi, kita bisa bertemu di satu kegiatan. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa, apalagi ini di bulan Ramadan. Kita bisa berkumpul satu tempat untuk membicarakan kajian, ya, terhadap bagaimana penyelenggaraan ibadah haji, wabil khusus kepada pembinaan jamaah haji Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua tentunya. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan dan tetap pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, mohon izin sejujurnya Pak Dirjen berkenan hadir, tapi karena malam ini ada kegiatan yaitu peringatan Nuzulul Quran yang dipusatkan di Tamrin, walaupun secara online dan offline, tapi Pak Dirjen
hadir di sana, sehingga beliau tidak bisa hadir pada malam hari ini, tapi insya Allah nanti di hari penutupan beliau akan hadir untuk menyampaikan hal-hal terkait perkembangan terkini masalah ibadah haji tentunya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan kali ini, tentunya karena ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Bapak Ibu hadir, padahal saya yakin para pimpinan ormas, para KPIU, ya, para tokoh, para ulama, para kiai, ustadzah ini hadir di sini selama sampai dengan hari Kamis. Ini berarti meninggalkan jadwal kultum Ramadan. Ini berarti ibadah kultum jamaah ataupun kultum Ramadan diganti yang lain. Dan semua ini saya yakin karena semua mencintai dan ingin bersama-sama untuk mengkaji terkait perkembangan perhajian Indonesia pada saat ini. Kita tahu semua selama 2 tahun kita kena COVID dan haji ya itu ya untuk keberangkatannya khususnya bagi jamaah Indonesia. Nah, alhamdulillah di tahun 2002 ini tanda-tanda hilal sudah mulai nampak, ya kan? Sudah mulai nampak terkait dengan dibukanya ya umroh yang begitu tidak ada batas. Terus sudah diumumkannya Arab Saudi terkait dengan ya, akan menerima jamaah haji dunia kurang lebih 1 juta jamaah, dan juga sudah diputuskannya oleh pemerintah bersama Komisi 8 DPR terkait dengan biaya BP sebesar 81 juta sekian, tapi jamaah haji Indonesia dikenakan 39,8 juta, yang 41 juta adalah ya dibantu dari biaya pemanfaatan atau nilai manfaat yang dikelola selama ini oleh BPK. Walaupun naik, tapi jamaah tidak dikenakan biaya bagi yang sudah melunasi, ya sudah melakukan pelunasan selama 2 tahun tentunya itu sama sekali tidak dipungut tambahan biaya lagi. Ini yang perlu kita pahami bersama. Artinya tanda-tanda hilal ini sudah nampak. Nah, semoga di dalam sehari atau 2 hari ini kota Indonesia telah diumumkan dan menjadi pasti, sehingga kita segera menyiapkan segala hal terkait dengan haji. Bapak Ibu yang saya hormati, haji ini sebuah ibadah yang terikat oleh ruang dan waktu, sehingga yang paling saat ini artinya dalam hal haji adalah Arab Saudi. Tahun ini Arab Saudi memberikan batas usia sampai 65 tahun. Jadi ini mohon disampaikan kepada para jamaah, bukan pemerintah Indonesia yang membatasi, tapi yang membatasi adalah memang dari Arab Saudi. Arab Saudi juga mengumumkan bahwa salah satu syarat haji adalah usia di bawah 65 tahun. Dan juga masih harus PCR, dan yang ketiga juga harus vaksin penuh. Ya, vaksin penuh dalam arti vaksin yang telah diakui oleh pemerintah, dan alhamdulillah di Arab Saudi sudah ada 9 vaksin yang diakui di Arab Saudi, termasuk vaksin yang selama ini telah dilakukan vaksin kepada masyarakat Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan terkait dengan kajian Rasul Masail perhajian Indonesia ini sangat penting karena problematika jamaah seirama dengan undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah, di mana di sana ada 3 hal yang sangat mendominasi, yaitu terkait dengan bagaimana pembinaan haji, bagaimana ya kan pelayanan haji, dan juga bagaimana perlindungan haji. Nah, hal inilah yang tentunya sini berganti waktu banyak persoalan-persoalan yang tumbuh. Ya, seperti tahun ini dengan 65-nya tahun pembatasan ini, semoga ini hanya tahun ini. Tahun depan dibuka lagi secara umum seperti itu. Karena kita memahami betul Bapak Ibu
data haji Indonesia yang kurang lebih 5 juta lebih. Jadi data haji, jamaah haji yang sudah menunggu itu di atas 5 juta. Setelah kita melihat data, ternyata masih ada usia di atas 100 lebih dari 50-an. Usia di atas 90 sampai 100 itu masih ada, ya sekitar 1000-an. Usia di atas 80 sampai 90 itu di atas 20 ribuan. Luar biasa usia-usia. Sementara kebijakan secara undang-undang, walaupun di undang-undang dibolehkan ya haji dengan memprioritaskan lansia, tapi PMA yang selama ini telah berjalan diberikan porsi 1% dari kuota. Kemarin sudah kita rancang terkait dengan PMA kuota haji, ada lansia 1%. Bila tahun ini kita mendapatkan 50 kuota 50% dari kuota yang ada. Tapi ternyata Arab sudah memberikan syarat di atas 65 nggak boleh. Otomatis PMA lansia itu akhirnya berlaku. Karena PMA lansia ini biasanya akan kriteria usia yang paling tua. Biasanya 1%. Ya, kalau 1% kalau posisi normal, kuotanya 221.000 itu hanya sekitar 2.000-an. Sehingga kita sudah, para kabin, para jamaah nggak usah mengajukan percepatan karena sudah ada kuota persentase itu. Sehingga ini kemungkinan, ini perlu ya sebagai masukan di dalam kajian situasi ini terkait dengan bagaimana usia. Tentunya ini ya kan supaya memberikan masukan kekuatan. Kadang kita berpikir apakah perlu kita naikkan kuota lansia itu menjadi 5% atau 10%. Supaya yang sepuh-sepuh, yang lansia-lansia cepat berangkat. Ini kan juga perlu kajian. Ya inilah hal-hal yang menjadi tantangan jamaah haji di Indonesia khususnya. 5 juta lebih ya kan jamaah yang sudah terdaftar ya di Siskoha. Bapak Ibu yang saya hormati, 2 tahun tertunda kurang lebih 221.000 jamaah. Ya, kalau kita petakan, kalau seandainya kita dapat kuota 50% aja, berarti sekitar 100 ribuan sekian. Dan ini nanti akan kita sebar di seluruh provinsi. Tapi kebijakan yang ada, insya Allah masalah embarkasi masih tetap menggunakan embarkasi normal, yaitu sekitar 12 embarkasi. Ini masih tetap menggunakan embarkasi normal, walaupun di embarkasi tidak memenuhi syarat menjadi 4.000, karena persyaratan embarkasi itu kan 4.000. Tapi karena melihat kondisi yang sangat ini dalam waktu yang sudah singkat, Bapak Ibu yang saya hormati, waktunya sudah tidak lebih dari 2 bulan untuk persiapan haji ini bila kota diumumkan. Karena insya Allah jadwal penerbangannya normal. Jadi Arab Saudi sudah membuat rincian terkait waktunya tidak ada perubahan. Insya Allah waktunya masih tetap ya antara 41-42 hari, masih tetap menggunakan gelombang pertama, gelombang kedua. Dan kalau terhitung seperti itu, melihat dari mikotnya wukuf yang insya Allah di tanggal 9 Juli, berarti estimasi pemberangkatan itu mungkin bisa kita mulai di tanggal 3 atau 4 Juli. Artinya waktu yang sangat sudah banyak. Dan inilah yang mungkin menjadi persoalan-persoalan yang harus kita pikirkan bersama terkait dengan penyebaran jamaah haji Indonesia di era COVID. Oleh karenanya, mohon para ulama, para kiai, para pimpinan ormas, para kabin yang selama ini telah mengawal jamaah haji Indonesia dari tahun ke tahun, tentunya mohon masukannya terkait bagaimana ya untuk jamaah haji di Indonesia ini, khususnya dalam hal ya kan usia lanjut. Terus yang kedua, buku yang antriannya variasi di masing-masing provinsi. Karena Indonesia ini menerapkan ada yang kota per kabupaten, ada yang kota per provinsi, dan nunggunya variatif. Ya ada yang 21 tahun, bahkan ada
yang lebih dari 40 tahun. Nah ini saya pikir perlu sebuah solusi dan sebuah masukan agar kita terus bisa memberikan layanan yang terbaik, dan tentunya jamaah yang datang betul-betul jamaah yang nantinya bisa berangkat haji. Karena Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak membayangkan sistem siskohat kalau bilang adil ya adil, ya kan? Karena siapapun yang mendaftar, baik usia 12 tahun maupun usia yang 70 tahun akan nunggu waktu yang sama, tinggal porsi kotanya di provinsi mana atau kota mana. Tapi kalau secara fikih tentunya kita akan berpikir, karena bagi orang yang daftar 12 tahun, apakah dia termasuk istiqomah? Jangan-jangan dia hanya warisan orang tua, atau mungkin ya kan, didaftar. Tapi bagi orang yang daftar usia 60 tahun, berarti dia betul-betul orang yang sudah mempersiapkan diri. Ini kan perlu kaji. Bagaimana keseimbangan tersebut agar bisa terimbangi. Karena kalau orang usia 70 tahun daftar terus nunggu 30 tahun yang akan datang, kita sudah tidak bisa bayangkan. Nah ini yang tentunya perlu kita pikirkan bersama. Nah ini kesempatan yang baik di dalam kajian Rasulullah SAW ini, agar lulusan-lulusan ini bisa memberikan dampak yang positif kepada jamaah, kepada kita semua. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, PMA 13 tahun 2021 yang mengatur terkait dengan haji reguler, terkait pendaftaran, ya, yang di bawahnya sana ada bank menerima setoran, ya, dan ada batas usia ya, minimal 12 tahun. Nah ini tentunya menjadi sebuah kajian bersama, ya, agar bagaimana pemahaman kepada masyarakat, satu sisi juga pemahaman kepada bank, karena kita sudah akan mengeluarkan aturan, ya, baru kita bahas dan insya Allah segera final. Kita akan aturan yang mengikat kepada bank bahwa dana talangan haji ini tidak boleh. Bila bank yang melanggar akan kita lakukan terkait khusus pendaftaran haji. Karena untuk mengimbangi jangan sampai laju yang begitu cepat yang menurunkan banyak, sementara solusi ini kita belum bisa dapatkan. Solusi sistem piramida terbalik, solusi sistem dengan ya kota lansia yang kita banyakkan ini belum kita dapatkan. Nah ini yang tentunya kita bisa, Bapak Ibu bisa mengerem dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya aturkan ucapan terima kasih atas perkenannya hadir pada kesempatan kali ini. Semoga kegiatan terkait dengan kajian Rasulullah SAW, ya, perhajian Indonesia dengan mengambil tema adalah moderasi dalam manasik haji, ini bisa memberikan solusi kepada kita bersama. Moderasi yang berarti bagaimana kita menerapkan kaidah-kaidah yang ada di dalam manasik, dan satu sisi yang lain ya tentunya yang berdampak positif di tengah-tengah kehidupan umat beragama. Terima kasih, semoga Allah meridhoi kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kajian Rasulullah SAW Kerajaan Indonesia saya nyatakan dibuka secara resmi. Para Allah ucapkan astagfirullahaladzim, akhir kalam, Allahul muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.